Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lulubis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita ingin mendengarkan pandangan atau cerita dari teman kita, sahabat kita, keluarga kita, Mas Madong dari Buleleng, Dinas PMD, terkait dengan kebijakan baru bahwa TA sekarang tidak lagi spesifik dengan keahlian-keahlian tertentu, kemudian sekarang ada kontrak kerja dari teman-teman langsung ke pusat ini. Bagaimana teman-teman dari dinas mensikapi atau memandangi ini, kita pengen dengar dari Mas Madong yang saya tahu betul Mas Madong salah satu yang selalu care dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa dan intens berhubungan dengan teman-teman pendamping. Selamat pagi Mas Madong. Selamat pagi Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam kompak teman-teman TPP seluruh Indonesia. Salam kita untuk desa. Oke, Mas Madong, kebijakan baru tentang tidak lagi TA itu spesifik menangani apa dan seterusnya. Apakah ini menjadi tantangan yang menarik atau memang seharusnya seperti itu menurut pandangan teman-teman? Silakan, mungkin bisa berbagi cerita juga dalam perjalanan yang sudah ada, kemudian dengan kebijakan yang baru ini, teman-teman dari kabupaten memandangnya seperti apa, Mas? Terima kasih, Gus Suryo. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam episode yang ke-120, berapa, Gus? 131. Ya, 131. Alhamdulillah. Perjalanan cukup panjang dari program Sarapan SDGs Desa yang digagas bersama-sama antara DP Desa dengan Kabus Dastin, dan kita bersama-sama tetap berdoa utamanya untuk kesembuhan Gus Ivan. Semoga bisa segera bergabung kembali dengan teman-teman di Sarapan SDGs Desa. Terima kasih kepada DP Desa, terima kasih juga teman-teman TPP yang telah hadir bersama-sama untuk diskusi hari ini terkait dengan program-program pendampingan desa. Saya menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Gus Suryo, sebuah kehormatan kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama, utamanya dalam upaya kita untuk optimalisasi terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa, yang apakah itu nanti dilakukan oleh teman-teman TPP
ataupun oleh supradesa, atau mungkin juga oleh perguruan tinggi, atau mungkin juga oleh pihak ketiga. Karena amanat dari peraturan perundang-undangan bahwa pendampingan desa itu dilaksanakan secara sinergis, baik itu oleh pemerintah supradesa, oleh perguruan tinggi, oleh pihak ketiga, juga oleh teman-teman TPP. Kalau kita melihat sejarah pelaksanaan pendampingan desa, Gus Suryo, sebetulnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali. Dari dulu juga ada yang namanya pendamping desa, dan saya juga salah satu pelaku dari sejarah program pendampingan desa. Saya pernah menjadi sarjana pendamping purnawaktu di antara tahun 1994 sampai 97. Pada waktu itu ada yang namanya program Inpres Desa Tertinggal. Saya adalah salah satu dari SP2W. Namanya pada waktu itu adalah sarjana pendamping purnawaktu. Salah satunya setelah sarjana penggerak pembangunan ya, itu ya, setelah SP3. Ya, itu setelah dulu itu ada, berarti ya. Ya, dulu ada TKS Butsi, kemudian SP3, ya, betul. kemudian SP2W, masuk ke program PPK, program pengembangan kecamatan, PNPN, sampai sekarang ke TPP atau pendamping profesional. Sejarah panjang, termasuk Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur itu juga alumni SP2D, Mah Yasin. Oh, gitu. Ya, itu juga. Saya kalau SP3 itu ingatnya waktu itu saya aktif di Karang Taruna dan sarjananya ada yang cantik di desa saya. Ya, jadi waktu itu adalah sarjana pelopor penggerak pembangunan perdesaan SP3 itu dari Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi pada waktu itu. Iya, nah, kemudian seiring dengan lahirnya program IDT 94 atau 93, Inpres 3 tahun 2093, itu kami ditugaskan waktu itu oleh Bappenas bersama dengan Dirjen Bangdes Pembangunan Desa yang di Pasar Minggu itu untuk menjadi sarjana pendamping purnawaktu. Pada waktu itu penggagasnya salah satunya Pak Direko itu. Pak Direko. Oh, yang sekarang jadi staf ahli menteri, Pak ya? Menteri. Ya, itu betul. Salah satu penggagas lahirnya sarjana pendamping purnawaktu yang memang kalau kita runtut ke belakang, lahirnya pendampingan desa, itu memang pada waktu itu hanya ditujukan pada program-program yang masuk ke desa secara parsial. Ini bedanya dengan TPP, Gus Suryo. Kalau pada waktu itu SP3 mungkin juga hanya mendampingi dalam bidang tertentu, TKS Butsi juga seperti itu, SP2W juga hanya mendampingi terkait dengan program IDT, kemudian ada fasilitator PNPN, itu juga hanya mendampingi program yang masuk ke desa. Karena pada waktu itu program-program pemerintah supradesa yang datang ke desa itu bentuknya program. Berbeda dengan setelah atau pasca lahirnya Undang-Undang 6 tentang desa. Ya. Ini yang nanti menjadi bagian bagaimana pola pikir kita terhadap konsep pendampingan ini, sehingga ke depan bahwa peran pendampingan desa ini akan semakin optimal. Ini mungkin berbicara sejarah. 97 saya pada waktu itu juga sebetulnya sudah mendaftar untuk menjadi fasilitator PPK di daerah uji coba Maluku, Timor Timur, sama NTT pada waktu itu. Nah, kebetulan sudah mau berangkat, sudah selesai persiapannya, ya nasib berbeda. Saya pada waktu itu akhirnya diterima menjadi CPNS di Kabupaten Buleleng juga lewat Dirjen Bangdes pada waktu itu. Kami ditugaskan di Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Secara kedinasan saya tidak pernah lepas tugasan dari desa, Gus Suryo. Jadi antara 97 sampai 2003 saya menjadi staf di Seksi Ketahanan Masyarakat Desa. Yang sekarang kalau itu seksi itu menjadi yang ngurusi masalah kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, swadaya partisipasi termasuk pengembangan ekonomi desa. Kemudian 2003 sampai 2008 saya ditugaskan di kelurahan menjadi kepala seksi pemerintahan. Kemudian 98 sampai 2013 saya ditugaskan menjadi lurah. Kemudian 2013 sampai sekarang saya kembali ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Artinya pengalaman itulah yang akhirnya mendorong untuk bagaimana kita mencintai desa. Mungkin juga
Gus Suryo sangat intens sekali terkait dengan masalah desa ini. Nah, berangkat dari pengalaman itulah Gus Suryo yang mari bersama-sama hari ini kita bisa diskusikan menjadi tonggak bagaimana kita untuk bisa melakukan upaya-upaya optimalisasi terkait dengan pendampingan desa ini. Saya melihat satu hal yang mungkin harus dibangun terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pendampingan desa ini. Jangan tinggalkan apa yang namanya volunteer atau kesukarelawan. Karena pada waktu itu kami di samping namanya SP2D itu di belakangnya ada embel-embel KSPDT. Jadi KOP Sukarelawan Pembangunan Desa Tertinggal. Ada nilai volunteer, ada nilai kesukarelawan, ada nilai penggiat. Nah, kemudian juga pada waktu itu yang kami lakukan adalah bagaimana kami datang ke desa itu memfungsikan diri sebagai teman. Jadi 94 saya datang ke Bali, kami dari Trenggalek pada waktu itu Jawa Timur, baru pertama kali menginjakkan kaki ke Bali, kami lapor kepada Pak. Waktu itu PMD Provinsi itu masih Direktorat Bangdes, jadi masih vertikal. Saya ditanya oleh Pak Kepala Direktorat pada waktu itu, apa yang saudara lakukan ketika menjadi pendamping desa? Saya akan menjadi teman, gitu aja, friendship. Saya yang menemani, saya akan hidup bersama dengan masyarakat desa, gitu. Waktu itu kepala direktorat, iya, menganggukkan kepala, betul. Artinya bahwa ketika kita datang ke desa, itu sebetulnya yang harus kita pahami bersama, yang harus kita pegang bersama adalah yang paling tahu terhadap desa, yang paling mengerti terhadap kebutuhan desa, yang paling mengerti terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, yang paling tahu terhadap apa yang dimiliki oleh desa, potensi desa, itu adalah masyarakat desa sendiri. Nah, kemudian kehadiran kita sebagai pendamping pada waktu itu konsepnya adalah kita menjadi teman, kemudian kita berupaya untuk mendekatkan dengan desa sekaligus mengisi ruang-ruang kosong yang itu tidak bisa terselesaikan oleh desa. Itu yang pada waktu itu ditanamkan kepada kami para SP2D, SP2W. Dan konteksnya pada waktu yang ditekankan adalah purna waktu. Kami mendampingi desa selama 24 jam. Kami juga harus tidur dan tinggal di desa pada waktu itu untuk lebih banyak bergaul, lebih banyak berdiskusi dengan desa. Jadi kalau dihitung jam tugas kami ya 24 jam. Dan pada waktu itu yang ditekankan oleh Bapak Kepala Direktorat Bangdes Provinsi Bali pada waktu itu, yang utama adalah saudara ke desa, yang paling utama bagaimana masyarakat desa menerima saudara. Itu dulu yang ditekankan seperti itu. Dan buktinya ya saya berhasil, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya pada waktu itu ditugaskan di desa Kalisade, Kecamatan Serit, Kabupaten Buleleng. Saya diterima oleh masyarakat desa. Buktinya apa? Ya ini intermezzo Gus Suryo. Jadi saya diterima menjadi menantunya orang Kalisade pada waktu itu. artinya penerimaannya luar biasa ya. Betul, luar dalam. Saya diterima menjadi menantunya orang Kalisade yang notabene saya orang Jawa dan betul-betul welcome orang Kalisade itu. Ini masyarakat Bali jadinya memang seperti itu, lahir batin. Kalau menyuruh makan ke dapur itu pasti ada. Di dapur persediaan makanan. Kalau di Jawa mungkin belum tentu, namanya abang-abang lambi. Suruh makan kadang tidak ada apa-apa. Ini Gus Suryo. Nah, selama itu pula lah yang mendorong keyakinan kepada kami untuk bagaimana kita tetap bersama-sama dengan desa ini. Pada waktu itu, karena yang membangun program IDT pertama kali waktu itu adalah konsepnya adalah Prof. Mubiarto. Jadi Prof. Mubiarto itu concern dalam bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan bersama dengan Prof. Sayogo. Kami pada waktu itu tidak banyak mendapatkan tugas-tugas administrasi. Jadi yang namanya pelaporan itu tidak banyak. Tetapi pada waktu itu kami hanya diminta untuk membuat program-program inovatif, membuat program-program best practice di masing-masing desa. Nah, akhirnya pada waktu itu, ini saya masih punya bukunya ini Gus. Nah, ini buku yang mungkin kelihatan tidak tahu ya. Ini buku yang merupakan kumpulan dari cerita-cerita inovatif dari para pendamping desa pada waktu itu. Nah, karena Prof. Mubiarto itu concernnya di bidang ekonomi, kami diminta untuk menceritakan apa dampak daripada program ini kepada masyarakat desa, utamanya dalam peningkatan ekonomi desa.
ceritanya tidak terlalu rumit, tapi ketika dibaca itu bisa menjadi sebuah inisiatif, menjadi sebuah inspiratif bagi desa-desa yang lain. Ini sejarah yang kami alami betul terkait dengan bagaimana kami hidup di desa. Kami bersama-sama dengan masyarakat desa, kami mendampingi, kami tidak ada di depan, kami ada di samping, kami ada di belakang, kami ada di tengah-tengah. Kemudian yang paling hebat dari Prof. Mubiarto ini seperti ini ceritanya, Gus. Saudara-saudara pendamping desa, salah satu ciri keberhasilan saudara dalam melaksanakan pendampingan itu adalah bagaimana kalau desa sudah menyampaikan goodbye pendamping desa. Ini sebuah yang sangat luar biasa pada waktu itu yang disampaikan oleh Prof. Mubiarto. Jadi artinya ketika desa merasa sudah tidak perlu, itu mestinya jadi kebanggaan. Betul, itu adalah salah satu ciri keberhasilan pendamping desa pada waktu seperti itu. Jadi saudara jangan sakit hati kalau mengatakan bahwa desa mengatakan, Pak pendamping, saya sudah tidak butuh Bapak, saya sudah bisa mandiri gitu. Ini sebuah makna bagaimana bahwa sebetulnya upaya-upaya keberdayaan dan pemberdayaan itu harus memberikan sebuah nilai kemandirian, bukan sebuah ketergantungan. Ini yang pada waktu itu Gus Suryo yang kami betul-betul sangat mendalam sekali disampaikan oleh Pak Prof. Mubi. Kemudian bagaimana dengan keberlanjutan kami selaku pendamping? Kalau saudara punya kapasitas, punya kemampuan, saya kira pendampingan itu akan ada di mana-mana. Jangan khawatir. Ini kan sudah kita alami ketika passing out program PNPN, Gus Suryo. Gus Suryo mungkin juga monitor bagaimana terjadi ketika waktu itu ada program PNPN, kemudian 2014 program itu berhasil, ada juga masalah-masalah yang terkait dengan. Tapi jangan khawatir dengan teman-teman pendamping. Waktu itu Pak Prof. Mubiarto. Jangan khawatir dengan apa yang menjadi. Kalau Anda punya kemampuan, punya kapasitas, yang namanya pendamping itu akan ada di mana-mana. Dan program-program lebih-lebih sekarang terkait dengan desa itu sangat luas sekali ruang yang diberikan untuk pendamping. Apalagi teman-teman sekarang sudah memiliki titel identitas sebagai pendamping profesional. Ini yang mungkin menjadi sebuah tonggak pengalaman yang seharusnya menjadi sebuah kebanggaan ketika memang desa sudah menyampaikan goodbye pendamping desa. Ini adalah salah satu indikator ya bagi saya keberhasilan yang disampaikan oleh Prof. Mubiarto pada waktu itu. Artinya dengan pendampingan fasilitasi yang kita lakukan selama ini, desa menjadi mandiri, bukan menjadi sebuah ketergantungan. Jadi harapannya pendampingan, pemberdayaan, dan keberdayaan itu akan menciptakan sebuah kemandirian bagi desa. Ini yang mungkin pengalaman Gus Suryo ya, sharing pengalaman. Kemudian terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pembidangan. Saya kira itu sangat tepat. Jadi ada dua indikator yang tadi saya sampaikan. Yang pertama purna waktu. Jadi sewaktu-waktu kapan desa memerlukan, ya sebenarnya kita siap hari Sabtu, hari Minggu gitu. Yang namanya desa, masyarakat desa itu kan tidak ada jam kerja. Pada waktu itu kami mendapatkan label purna waktu. Dan yang kedua, betul, jadi ketika kita masuk ke desa, masuk ke intensitas desa, terus kemudian namanya pendamping desa, ya harus menguasai seluruh substansi desa. Ada dua sisi, yang pertama adalah sisi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian sisi yang kedua adalah kewajiban desa untuk mengurus kepentingan seluruh masyarakat desa, yang notabene itu adalah pembangunan dan pemberdayaan. Ibaratnya itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Idealnya seperti itu, Gus Suryo. Antara kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, self-governing community, kemudian di satu sisi adalah kewenangan yang sebetulnya sebuah kewajiban bagi entitas desa untuk apa? Mengurus kepentingan masyarakat desa. Menyelenggarakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. Itu dua sisi terkait dengan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 6 tahun 2014. Itu suatu hal yang idealnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan bagi teman-teman TPP, ini sebuah tantangan sebetulnya. Betul, ketika teman-teman mungkin PLD, mungkin
PD atau mungkin TA di kabupaten datang ke desa, pasti desa akan curhat istilahnya, akan curhat, akan berkeluh kesah, tidak hanya dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan, tapi segala hal yang menjadi kewajiban desa, yang menjadi kewenangan desa. Dua hal tadi. Oleh karena itu harus siap jadi tong sampah ya, semua masuk ya. Betul ya. Ini kalau teman-teman, ini sebuah tantangan sebetulnya. Oleh karena itu kita jangan jangan memilah-milah. Oh itu bukan tugas saya, itu bukan kewajiban saya. Karena dengan kita siap, saya yakin desa akan berikan nilai tambah. Kalau kita sudah dekat dengan desa dan kita bisa menjadi fasilitator, kita menjadi katalis, saya yakin kita ke desa itu akan gampang. Itu. Saya pada waktu itu karena concern terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan, saya punya semacam teori, Gus Suryo. Kalau ingin mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan satu keluarga, itu tidak usah kemana-mana. Kita lihat aja dari jemuran pakaiannya sudah ketahuan sejauh mana sebetulnya tingkat ekonomi satu rumah tangga itu. Dan pada waktu karena kami bisa menyatu dengan masyarakat desa yang kami dampingi, ternyata kita enak diskusi. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhannya, semua keluar. Dan itu menjadi sebuah media bagaimana kita untuk membangun sekat-sekat benang-benang merah yang selama ini terjadi di desa menjadi sebuah kekuatan. Antara tantangan, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh desa. Ini mungkin satu hal yang harapan kami teman-teman desa selalu belajar, selalu berupaya, jangan memilah-milah, ini bukan tugas saya, sehingga kebijakan terakhir dari Pak Menteri Desa bahwa khususnya TA itu tidak ada lagi pembidangan. Demikian juga teman-teman pendamping desa di kecamatan dan pendamping lokal desa. Artinya apa? Artinya bahwa ya seperti Gus Suryo tadi dalam tanda kutip bukan tong sampah sebetulnya, Gus. Itu adalah sebuah tantangan bagaimana kita selalu mengabdi diri. Itu. Jangan alergi berbicara dari sisi pemerintahan. Jangan alergi bahwa tugas saya fokus pada pembangunan dan pemberdayaan. Akhirnya ketika kebijakan itu dilakukan, kami juga lebih enak. Dan harapan kami teman-teman TA di kabupaten itu kapasitasnya memang di kabupaten. Gitu. Kami juga pernah sampaikan ke Gus Ipan bagaimana di samping kita mengembangkan model pendampingan struktural yang memang bagian juga teman-teman TPP itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Desa. Tetapi juga jangan lupa dikedepankan model-model pendampingan organik. Di satu sisi teman-teman harus mengawal kebijakan dari Kementerian Desa yang harus sampai ke desa, tetapi di satu sisi kita juga harus hidup bersama-sama dengan masyarakat desa. Bagaimana kita membangun pendampingan yang menghasilkan inovasi, yang menghasilkan kreativitas, yang pada akhirnya menghasilkan best practice, praktek-praktek baik pendampingan di desa. Di satu sisi memang kita dituntut business use. Ya betul, kita karena menggunakan uang negara yang namanya SPJ, yang namanya laporan, pertanggungjawaban itu juga harus jalan, Gus. Nah ini yang harus sama-sama kita lakukan. Kalau kami waktu jadi SP2RW, kami hanya mendampingi program dan memang tidak banyak tuntutan terkait dengan laporan, progres, dan sebagainya. Kami memang ditempatkan di desa, silahkanlah hidup bersama-sama dengan desa, dorong masyarakat desa untuk menyelesaikan, sehingga pendamping ini memang di satu sisi menjadi orang yang harus banyak tahu, tetapi ya tidak harus semuanya dikuasai secara detail, karena nanti ada fungsi katalis. Saya yakin ketika kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah, ya sampaikan dulu. Akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang punya kompeten. Itu menjadi fungsi katalis. Saya yakin kalau kita semua keilmuan bidang kita kuasai, saya kira tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan khawatir teman-teman. Ada banyak supradesa di tingkat kabupaten, semua OPD juga punya program-program ke desa, silahkan berkomunikasi. Mungkin itu nanti dalam sisi kebijakannya akan lebih banyak difasilitasi oleh TA. Jadi TA mungkin akan punya ruang yang besar ketika membangun komunikasi, membangun koordinasi, memfasilitasi teman-teman di kabupaten. Ya, jadi kalau dibicara di kabupaten itu yang ahli TA, tenaga ahli.
Tapi kalau berbicara di tingkat kecamatan, itu yang ahli seharusnya pendamping desa. Ketika berbicara desa, ahlinya itu adalah pendamping lokal desa. Ini mungkin akan menjadi sebuah sisi model pendampingan organik yang kita kembangkan. Kemudian ketika ada kebijakan yang dari atas, ya itu kita lakukan dalam konteks pendampingan struktural, harus sama-sama kita lakukan. Sehingga teman-teman pendamping, kami sangat berharap tidak terlalu terfokus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelaporan, monitoring, dan evaluasi, tapi juga harus bermain dari sisi capacity building, penguatan kapasitas, pembinaan, kemudian upaya-upaya untuk mendorong inisiatif kreativitas daripada masyarakat desa. Saya melihat teman-teman TPP itu waktunya sebagian besar akhirnya tersedot untuk hal-hal yang sifatnya monitoring dan evaluasi. Mungkin lebih dioptimalkan kembali dalam sisi-sisi tertentu untuk kita dorong dari sisi upaya-upaya capacity building masyarakat desa, upaya-upaya pembinaan, dan upaya-upaya membangun nilai lebih daripada desa itu. Yang terakhir, Gus Suryo, nanti mungkin sebelum kita diskusi dengan teman-teman TPP, ini sebetulnya ide menarik yang disodorkan oleh TV Desa dan Gus Suryo. Dan pada waktu itu saya juga ingat. Jadi salah satu pesan pada waktu itu juga Prof. Mubi, silahkanlah desa itu dikembangkan dengan dinamis. Kalau pendamping dari desa apa, kemudian punya potensi apa, bisa dibawa itu. Termasuk juga kalau desa itu punya potensi, punya produk, punya hasil yang itu bisa. Saya kok enggak kelihatan, Gus. Halo? Halo, Gus. Wajahnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Yang kelihatan itu salah, siap. Ya, Gus. Ya, ada lalat ternyata. Ini, Gus. Jadi harapan kami juga teman-teman pendamping itu bisa membantu desa untuk memfasilitasi terkait dengan produk desa. Kami waktu itu ingat, silahkanlah desa itu punya potensi apa. Desa A mungkin penghasil ketela, desa B mungkin ada kacang dan sebagainya. Silahkanlah di-sharing dengan desa lain. Jadi dalam rangka membangun penguatan kawasan perdesaan, kami pada waktu itu sharing. Ya kami jual, termasuk juga kalau saya pulang ke Jawa, kemudian di desa itu tidak ada yang belum ada, saya bawa. Ini enggak ada seperti ini, mau enggak dibeli dan sebagainya. Nah ini. Pada waktu itu kami diizinkan untuk seperti itu. Ya ada tambahan lah istilahnya. Di samping kami memang. Emang pada saat itu gajinya seberapa, Mas? Pada waktu itu saya digaji 200.000, Gus. 2094 itu 94, saya digaji 200.000. Itu untuk operasional, untuk biaya hidup. Tetapi pada waktu itu saya datang ke desa itu orang paling kaya di desa, di kantor desa. Karena pada waktu itu gaji kepala desa itu hanya 65.000 tahun 94 itu. Ya, pada waktu itu seperti itu. 94 saya digaji 200.000 untuk 1 bulan, biaya hidup, biaya operasional, biaya penunjang dan sebagainya. Nah, kemudian 97 saya jadi PNS, gaji saya turun, Gus. Jadi 167.000 pada waktu itu. Golongan 3A pada waktu itu. Ya, ini kita syukuri. Alhamdulillah pada waktu itu bisa hidup. Ini yang mungkin pengalaman di tahun-tahun dulu, bagaimana kita berjuang untuk bersama-sama mengabdi ke desa itu. Pada waktu itu tidak ada pikiran apa-apa, akan jadi apa dan sebagainya, tidak ada pikiran. Yang penting pada waktu itu kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, yang namanya rezeki, yang namanya nasib, ya sudah ada yang mengatur sendiri-sendiri. Ini yang mungkin bagi saya menjadi sebuah pengalaman penting ketika kami bersama-sama dengan masyarakat desa. Ini, saya sangat sepakat sekali dengan kebijakan yang terbaru. Intinya bagaimana sekarang kesiapan teman-teman TPP untuk senantiasa mengupgrade diri. Contohnya regulasi. Sekarang itu dari si pemerintahan setiap saat regulasi baru. Terkait dengan pengelolaan dana desa, kemarin keluar PMK 69, ini juga harus kita sikapi dan sebagainya. Nah, desa sudah tahu seperti itu.
Nah, teman-teman TPP kalau datang ke desa pasti akan ditanya, Pak, ini gimana dengan pengelolaan dana desa? Pak, ini bagaimana dengan sekarang kita sudah mulai waktunya untuk katakanlah penyusunan RKP desa dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita saling komunikasi, dan teman-teman tidak sendiri sebetulnya. Teman-teman tidak sendiri. Di desa juga tidak sendiri, ada masyarakat desa, ada kelembagaan masyarakat desa, ada tokoh-tokoh masyarakat desa. Di kecamatan juga ada kecamatan dan sebagainya. Ada organisasi NIPO yang ada di kecamatan yang harus kita saling koordinasi, komunikasi, lebih-lebih di kabupaten. Karena memang salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, di pasal 5 itu kan, desa itu berkedudukan di kabupaten kota. Sehingga amanat-amanat teknis secara spesialis dari PP, dari peraturan menteri itu turunnya mesti ke kabupaten. Jadi yang menindaklanjuti kabupaten, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Jarang turunan undang-undang desa itu jatuhnya ke provinsi, pasti semuanya ke kabupaten. Dan ini kami juga memerlukan dukungan teman-teman tenaga ahli di kabupaten. Contoh ketika ada peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, itu ada satu amanat bahwa di kabupaten harus disusun peraturan teknis terkait dengan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini juga kami sangat membutuhkan peran tenaga ahli di kabupaten. Pak, ini seperti ini, mari sama-sama kita siapkan draftnya, karena desa sangat memerlukan sekali pengaturan secara lex spesialis di kabupaten. Saya kira demikian, Gus. Cerita bersama-sama terkait dengan pendampingan desa ini tidak akan habis-habisnya, dan kalau kita berbicara desa memang tidak akan ada bosannya, Gus. Selalu menarik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mungkin sama-sama kita diskusikan. Terima kasih, Gus Suryo. Oke. Volunteer, kemudian friendship, itu bagian yang menarik. Tapi ada satu yang menarik ketika ada labeling tentang pendamping profesional. Kalau kita bicara volunteer itu kan sebenarnya lebih bekerja karena apa ya? Karena suka, atau lebih ke amatir sebenarnya, amor, kerja dengan cinta kan gitu. Nah, tapi ini ada yang berbeda ini, Mas Madong. Mungkin aku pengen dapat pandangan ini dari Mas Madong. 94 200.000 waktu itu emas masih 25.000 per gram. Itu berarti bisa dapat 8 gram emas. Kalau hari ini emas sudah 800.000, maka mestinya pendamping itu mendapatkan gaji sekitar 6 jutaan gitu kan. Kalau kemudian dikonversi atau diimbangkan dengan 94. Nah, hari ini saya nggak tahu angkanya berapa, tapi kayaknya masih belum sedekat itu kan gitu. Nah, yang menjadi menarik juga adalah labeling profesional. Ketika pendamping profesional, maka sebenarnya kan profesional itu berarti kerja karena memang itu profesi dan dihargai sebagai dengan cara profesional. Nah, ini yang kadang-kadang apakah ini tidak memberatkan labeling profesional tapi diapresiasi tidak dengan angka profesional. Menurut Mas Madong gimana ini? Ya, ini juga sebuah tantangan bagi pemerintah, bagi teman-teman Kementerian Desa. Tadi kalau Gus Suryo menganalogikan gaji saya 94 itu sudah setara dengan emas 8 gram. Kalau 8 gram sekarang 900, ya 9 kali 8 Gus Suryo. 7,2. 7,2. Kalau itu mungkin bocoran, itu sementara ini masih, kalau di kabupaten mungkin, TA kabupaten, TA profesional itu masih mungkin ya lebih lah mendekati itu. Bocoran seperti saya tidak tahu persis. Tapi kalau teman-teman pendamping desa di kecamatan dan pendamping lokal desa, mungkin belum. Bahkan tuntutannya sebetulnya beban tugas praktis dan teknis yang paling berat itu di desa sama di kecamatan. Gitu. Sehingga harapan kami yang mungkin nanti bisa didengar oleh Bapak-Bapak Gus Ipan, terutama di Kementerian Desa, untuk berpikir seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kadar profesional tadi yang kalau dalam nilai kekinian kan harus dibuktikan dengan mungkin sertifikasi dan sebagainya.
mungkin standarnya itu dari sisi bisnis loh Gus, dari sisi birokrasi seperti itu. Apakah mungkin karena teman-teman belum sertifikasi profesi itu, akhirnya belum seperti itu, saya tidak tahu kebijakannya. Tetapi ini juga hemat saya juga menjadi sebuah pemikiran, sehingga teman-teman utamanya yang pendamping lokal desa dan pendamping desa itu juga akan ada jaminan itu loh, ada jaminan. Yang kedua terkait dengan profesi, ini juga harus ada jenjang karier, saja begitu Gus. Itu. Karena mungkin tidak selamanya akan menjadi pendamping lokal desa atau tidak akan selamanya menjadi pendamping desa. Walaupun sebetulnya kalau dulu kami telah diberikan pesan bahwa ruang pendampingan itu sangat luas sekali. Nah, ini yang mungkin dalam konteks kekinian saya sepakat dengan Gus Suryo harus betul-betul diikuti tanggung jawab itu dengan sebuah penghargaan, kemudian sebuah kejelasan masa depan yang bagi saya teman-teman pendamping juga sangat mengharapkan seperti itu. Saya kira demikian Gus Suryo. Ada mungkin nanti mungkin. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan banyak pencerahan. Jadi tanpa disadari, walaupun saya tidak pernah terlibat langsung dalam proses pendampingan dan seterusnya, tapi cerita-cerita Mas Madong mengingatkan saya dulu waktu di kampung ada sarjana penggerak pembangunan, pelopor pembangunan pedesaan yang kemudian waktu itu dari beberapa kemudian ada yang menjadi PNS, ada kemudian yang jadi pengusaha di desa dan seterusnya. Karena seingat saya memang waktu itu tidak ada jaminan bahwa mereka akan diperpanjang, tetapi dijamin bahwa selama sekian tahun itu akan menjadi SP3 dan selesai itu mereka bisa menjadi tokoh lah di desa yang didampingi. Ada yang kemudian mengenali potensi bisnis yang ada di desa itu dan mengembangkan bisnis di desa. Saya masih ingat betul itu dari teman-teman. Jadi memang pada saat itu agendanya yang saya tangkap pemerintah lebih pada mendorong sarjana untuk kembali ke desa. Tetapi kalau hari ini yang kita lihat konsepnya memang lebih pada ada pendampingan profesional yang kemudian secara profesi dia memang menguasai teori-teori, menguasai ilmu-ilmu untuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang satu lagi sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk bertanya, yang tadi disampaikan tentang posisi kabupaten. Posisi kabupaten di aturan itu harusnya seperti apa, Mas Madong? Ada perlu membuat peraturan atau peraturan daerah atau gimana? Baik, Gus Suryo. Terkait dengan pendampingan, mungkin kabupaten tidak punya kewajiban untuk mengatur lebih lanjut, apakah itu dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Tetapi kabupaten punya banyak kewajiban terkait dengan pengaturan-pengaturan lex spesialis turunan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi amanah-amanah, apakah itu PP, apakah itu peraturan menteri, ketika turun ke desa itu biasanya mampir dulu ke kabupaten. Ini menganalogikan di pasal 5 tadi bahwa desa berkedudukan di kabupaten kota, walaupun desa dalam kontrak Undang-Undang 6 tahun 2014 didudukkan dalam konteks self-governing community sebagai entitas yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri, tetapi tidak lepas dari local self-government. Local self-government lah yang duduknya di Kabupaten Gus Suryo. Sehingga untuk memadai unifikasi atau keberagaman desa, itu didekatkan dalam konteks wilayah kabupaten. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu TPP, itu kabupaten saya kira tidak ada kewajiban untuk menyusun sebuah peraturan. Saya kira demikian Gus Suryo. Oke, terima kasih. Sudah ada yang resen, Mukhlis, silakan. Kameranya bisa di landscape. Posisi kameranya bisa di landscape. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mas Aldo.
Gus Suryo dan kawan-kawan semua. Saya tertarik sekali dengan apa yang sudah disampaikan dan banyak hal yang bisa saya dapatkan pengalaman dari Mas Parjo. Saya sangat senang dengan beberapa hal yang sudah disampaikan menyangkut fungsi TA Kabupaten. Saya memang mendambakan hal seperti ini karena kemarin saya TA PSD yang kemudian tupoksi saya lah yang membatasi saya untuk membuat ruang gerak yang lebih luas. Contoh kemarin beberapa dinas yang saya bantu fasilitasi ke desa, dinas koperasi, dinas perikanan, pertanian. Nah, saya diprotes oleh beberapa TA karena katanya tidak sesuai dengan tupoksi saya sebagai TA PSD. Dan dengan Kepmen ini saya sangat setuju sekali karena kita bisa lebih luas lagi bagaimana mengadvokasi kabupaten dalam hal mendorong kemajuan di desa. Cuman saya mau tanya ini adalah ada isu kemarin dan kami dimintai adalah pembagian wilayah. Ini saya bingung. Di Kepmen saya tidak membaca ada pembagian wilayah di Kepmen 40. Nah sekarang kita dimintai ada pembagian wilayah TA kabupaten. Nah ini siapa tahu dari Mas Parjo bisa menyampaikan atau informasi dari Gus agar supaya ini bisa menjadi kejelasan kami di kabupaten. Karena dengan pembagian wilayah ini berarti kemudian kita kayaknya akan dibatasi dengan ruang gerak kita di kabupaten masing-masing sebagai tenaga ahli kabupaten. Contoh saya di 18 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, saya dibatasi dengan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batuda Pantai, Batuda, dan Biluhu, yang kecamatan yang dianggap sulit. Saya tidak masalah, cuman memang saya pertanyakan itu apakah ini di Kepmen. Kepmen kan saya tidak membaca. Dasarnya apa kemudian ada pembagian wilayah. Dan saya mohon penjelasannya jika kawan-kawan semua, Gus Suryo bisa dapatkan informasi seperti apa yang sudah kami alami di Provinsi Gorontalo yang dimintai agar supaya ada pembagian wilayah mulai dari TA, PD, dan PLD. Ini kami dimintai datanya untuk pembagian wilayah ini. Kalau persoalan TA tidak di bidang, tidak lagi ada bidang PSD dan lain sebagainya, saya sepakat dan itu sangat tepat. Harusnya dari tahun-tahun kemarin, tapi tak masalah. Insya Allah ke depan lebih baik lagi dan yang jadi masalah sekarang adalah pembagian wilayah. Mungkin itu saja Pak Gus Suryo. Oke. Dari saya. Terima kasih Pak Muklis Panai dari Gorontalo. Ini nanti Mas Madong bisa memberikan komentarnya. Pemahaman saya tentang pembagian wilayah dari TA itu lebih kepada wilayah fokus, artinya bahwa dia tetap bisa di semuanya, tetapi bahwa yang harus menjadi perhatian atau yang lebih diperhatikan adalah di pembagian wilayah itu penerimaan saya dari beberapa waktu di penjelasan atau di forum-forum yang kita dapatkan. Tapi mungkin Mas Madong punya pandangan atau interpretasi tentang ini, karena saya yakin walaupun memang tidak ada hal yang khusus yang harus disiapkan oleh kabupaten, tapi perhatian terhadap pendampingan desa ini Mas Madong cukup serius. Silakan Mas Madong. Ya, terima kasih Gus Suryo. Terima kasih Mas Muklis. Saya kira pengertiannya seperti itu yang disampaikan oleh Gus Suryo tadi. Mengapa TA kabupaten harus ada penugasan pembagian wilayah, itu lebih fungsi koordinasi dan komunikasi dan juga tanggung jawab capacity building terhadap struktur pendamping desa yang di bawahnya. Mungkin ada PD, ada PLD, dan sebagainya. Dan juga karena memang tidak ada pembidangan, ini yang dalam fungsi pembagian wilayah ini dalam rangka untuk menguatkan fungsi koordinasi ke kabupaten. Jadi mungkin ini dilaksanakan dalam fungsi koordinasi internal teman-teman pendamping, sehingga dengan pembagian wilayah ini akan lebih memudahkan dalam melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pendamping desa dan pendamping lokal desa. Demikian juga mungkin dalam fungsi penyelesaian laporan. Ini untuk lebih mudah, bukan dalam arti ada pembagian wilayah terkait dengan tugas fungsi TA secara khusus, tidak. Tetap kalau hemat saya bahwa teman-teman TA punya ruang yang luas untuk melakukan advokasi, pendampingan, dan juga koordinasi komunikasi dengan teman-teman OPD di kabupaten. Karena saya yakin bahwa semua perangkat daerah itu punya program-program ke desa. Demikian juga desa akan memerlukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten. Ini yang harus dikuatkan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, ketika di desa itu yang harus ahli, yang harus berbicara itu PLD, pendamping lokal desa, harus punya kapasitas. Kemudian ketika di wilayah kecamatan, itu yang punya kemampuan, yang punya ruang adalah teman-teman pendamping desa untuk membangun komunikasi dengan perangkat kecamatan, dengan organisasi NIPO yang ada di kecamatan. Nah, sedangkan ketika TA mungkin ada tugas kewilayahan, itu untuk memudahkan fungsi koordinasi secara internal dari TPP. Saya kira demikian, Gus Suryo. Dan yang harus kita tingkatkan lagi adalah bagaimana teman-teman TA karena membangun komunikasinya dengan teman-teman kabupaten, ini lebih berat tugasnya. Karena ketika di kabupaten, itu fungsi Binwasnya adalah fungsi Binwas kebijakan. Kemudian juga dalam konteks fungsi Binwas pengawasan melalui aparatur perangkat daerah yang melakukan tugas-tugas di pengawasan. Saya kira demikian, Gus Suryo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan Feti. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Madong. Pagi, Mbak. Hanya satu pertanyaan saja, yaitu saya ingin tahu, Pak Madong, apa sih triknya Pak Madong untuk merangkul kami pendamping di kabupaten, di kecamatan, di desa, sehingga sinergi antara PMD dan TPP. Karena TPP berjalan, apalagi TA kabupaten berjalan sendiri tanpa dukungan PMD, maka itu agak sulit kita untuk melakukan suatu kebijakan-kebijakan. Nah, saya mohon ada trik dari Pak Madong, karena saya lihat kalau saya pribadi sih, kalau saya di Buleleng, pasti Pak Madong ini idola saya karena mampu merangkul pendamping di semua level. Terima kasih, Pak. Silakan, Mas. Terima kasih, Mbak Peti. Ini yang saya kira juga salah satu menjadi pelopor di sarapan SDG desa ini. Begini, Mbak Peti, ini kan dalam proses ya, bagaimana kita bersama-sama, kita menyadari betul bahwa tugas-tugas pendampingan ini harus kita bangun secara sinergis. Saya yakin teman-teman kabupaten dalam konteks organisasi perangkat daerah atau mungkin dalam tanda kutip PMD ini juga tidak akan mampu ketika menyelesaikan masalah desa secara sendiri. Demikian juga dengan teman-teman TPP. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah desa dengan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu ya harus dibangun kesadaran bahwa terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa ini harus dilakukan secara sinergi. Kami di perangkat daerah punya ruang fasilitasi, punya ruang tugas fungsi Binwas, yang notabene mungkin dalam tanda kutip kami akan lebih banyak mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menjadi amanat di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian bagaimana teman-teman TPP melaksanakan di desa, di kecamatan, dan juga di kabupaten. Di tingkat kabupaten kami komunikasi, koordinasi, walaupun juga saya katakan tidak mudah untuk itu. Kami juga sering ada perbedaan pandangan, sering ada hal yang mungkin kami diskusikan bersama-sama. Tapi itu bukan halangan untuk kita bagaimana meneguhkan bahwa ketika kita berbicara desa itu tidak bisa kita selesaikan masing-masing. Kami di kabupaten juga selalu komunikasi dengan teman-teman TA, demikian juga kami berharap teman-teman TA juga komunikasi. Bahkan kami dulu punya forum mingguan dengan TA, apa yang harus kami kerjakan, masalah-masalah apa yang harus kami selesaikan. Itu dulu pernah kami punya forum setiap hari Rabu, kami diskusi dengan teman-teman TA. Dan kebijakan-kebijakan apa yang menjadi kewenangan kabupaten yang harus dilaksanakan di desa, kami juga sampaikan kepada teman-teman TA. Demikian juga teman-teman TA punya tugas kewenangan, baik itu dari struktural di kementerian yang juga disampaikan kepada kami lebih awal.
Sehingga kami di daerah biasanya dalam menyiapkan regulasi juga akan semakin lebih cepat. Itu. Kemudian yang harus kita sadari bersama juga dengan teman-teman PD dan PLD, harapan kami teman-teman di TA itu juga bisa melakukan capacity building, melakukan penguatan setelah TA itu berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan kebijakan kami di kabupaten. Ini yang sering kali saya sampaikan. Sehingga biasanya ketika kami datang ke desa, bahasanya satu. Apa yang kami sampaikan itu pasti akan sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman TPP. Demikian juga ketika teman-teman TPP menemukan sesuatu ke desa, ada masalah, ada kendala, ada hal yang ditanyakan ke desa. Kalau itu belum ketemu, pasti akan disampaikan kepada kami. Sehingga ketika kami datang ke desa A, TPP datang duluan, yang kami datangkan selalu linear, nyambung, tidak akan kami ulangi dan tidak pernah ada perbedaan persepsi terkait dengan apa yang harus kami sampaikan ke desa. Saya kira demikian Mbak Feti, dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya kebijakan Kepmen 40 ini bahwa optimalisasi pendampingan yang dimulai dari pendampingan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa ini akan semakin optimal. Saya demikian Mbak Feti. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ke Mas Harrison. Baik, kembali Pak Suryo Koco dengan saya Harijon Huta Barat, kebetulan sama kami ini dari Dinas PMD. Wah, mantap. Kita pagi ini. Ini memang sangat kita syukuri acara SDGs Desa. Ada banyak pengalaman, ada banyak berbagi cerita tentang pemberdayaan masyarakat desa. Saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita dari narasumber tentang bagaimana meningkatkan pendampingan secara organik, tetapi memang kami juga harus bercerita juga dengan kondisi bagaimana dengan terbitnya Kepmen 40, Keputusan Menteri Desa nomor 40 tentang pendampingan desa, dengan kondisi kita real saat ini di lapangan, karena kita orang PMD juga harus mengetahui bagaimana tugas-tugas kita dengan tugas-tugas pendampingan oleh kawan-kawan pendamping desa. Saya tidak bertanya, hanya memberikan gambaran, kalaupun nanti itu menjadi pengalaman kita bersama, saya pikir ini menjadi cerita dan perbaikan-perbaikan kita ke depan. Yang pertama, kalau kita lihat memang dengan Kepmen 40, kita berpikir tetap masih positif, ada sisi baik dan lebih banyak. Hanya saja memang kondisi saat ini di lapangan ada menjadi dilema dengan Kepmen 40 antara pembagian wilayah dengan spesifikasi bidang yang sebelumnya yang belum jelas. Jadi kita juga agak ragu di lapangan karena umumnya koordinator TA ataupun para kawan-kawan tenaga ahli yang dulunya spesifikasi bidangnya ada, sekarang menjadi pembagian wilayah belum juga jelas dari Kementerian Desa, maka pelaksanaan kegiatan pendampingan di desa terkhusus oleh tenaga ahli saat ini ada yang menurut kami bias. Karena koordinasi dengan PMD sebagian ada juga yang kurang. Karena dari 6 orang TA, ada hanya 1-2 orang yang koordinasi ke kita, dan kami mungkin tidak akan berandai-andai. Salah satu contoh misalnya ketika terbit PP 11 2001 terbit dengan Permendes juga nomor 3, di sana sudah ada template contoh bagaimana pendaftaran BUMDes sampai dengan penyusunan berita acara dan yang lainnya, yang mestinya TA juga bisa koordinasi ke bidang PMD ataupun ke kita seperti apa mau kita laksanakan di lapangan. Tapi saat ini itu masih kurang dari kita karena mungkin mereka ini jadi ragu siapa yang membidangi dan tidak ada yang datang ke kita. Maka kita buat sendiri setelah ada template-nya dari Kemendes, kita sendiri yang mengolah di Dinas PMD. Misalnya hanya untuk dasar hukum saja dulunya kosong, harus kita buat misalnya dasar pembentukan kabupaten, dasar ini. Itu aja pun belum bisa kita harapkan dari kabupaten. Maka ini supaya menjadi segera ditetapkan oleh Kemendes antara pembagian wilayah dengan spesifikasi bidang. Jadi kita jelas, kalau kita pun turun ke wilayah, tiap mana yang mau kita ajak. Gitu. Karena sekarang juga kalau kita
menangani masalah ekonomi, nggak mungkin juga TA yang lain, karena dia merasa masih belum bidangnya. Terus kalau kita ke wilayah kecamatan lain, tidak bisa juga kita pastikan TA mana yang mau kita ikutkan, karena dia merasa belum dikasih tugas dengan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tagar dengan pendamping profesional, masalah memuliakan pendamping, ya memang ini menjadi berat untuk kawan-kawan pendamping. Bagaimana tagar pendamping profesional, kalau kita memang hitung-hitung dari segi uang, dari segi penghasilan, ya bisa benar, masih belum cukup. Tetapi berpengalaman dari kita juga sudah pegawai PNS sejak tahun 2000 sampai sekarang gaji kita itu masih kurang lebih 5 jutaan. Itu 20 tahun lebih loh Pak Suryo Koco. Artinya ya harapan kita kepada pendamping memang harus lebih menguatkan diri dengan regulasi sebagaimana yang telah dikatakan narasumber. Kita harus memang lebih tahu, walaupun kita tidak sarjana hukum, ya kita harus belajar hukum bagaimana untuk mendampingan aspek hukum di desa. Tidak juga sarjana IT, ya memang harus membidangi IT dengan berbagai aplikasi yang dari Kemendes juga sebagian belum tuntas, masih bermasalah. Ya kalau ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sendiri oleh pendamping, ini menjadi masalah juga di desa. Karena harapan kita juga kan dengan tagar pendamping profesional juga, ya semua memang harus bisa pendamping ini di lapangan. Kalau memang hanya bicara penghasilan, ya ini juga saran kita untuk kawan-kawan pendamping, ya kalau penghasilan masih kurang memang, dan kita berharap juga harus tambah penghasilan, itu benar, cuman jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan, itu menurut saya di pendampingan, jangan terlalu banyak kita mengeluh, ya harus kita syukuri apa yang ada diberikan oleh pemerintah kita saat ini, apa yang telah diberikan oleh Kemendes untuk kita, mari kita syukuri, itu menjadi berkat untuk kita, karena masih banyak orang di luar yang berkeinginan seperti kita, seperti kita mendampingi desa, tidak punya kesempatan. Maka kompetensi ini harus tetap kita tingkatkan. Masalah penghasilan harus memang tidak itu yang terus kita keluhkan dan menjadi nomor satu untuk kita raih menurut kami. Karena di pendampingan ini harus ada memang ketulusan dan keikhlasan. Terus selanjutnya memang dilema dari pembagian wilayah dan pembagian bidang ini yang masih belum jelas dari Kemendes. Maka ada saat ini TA yang tidak tahu kita apa kerjanya, nggak pernah muncul. Itu harus kita akui. Dan TA, jangankan TA, pendamping juga harus tahu. Ada juga kawan-kawan kita nggak tahu kita kemana-mana. Ada kerjanya di mana, tidak tahu kita. Sebelumnya memang kalau kita bicara daily report dengan LWK, yang sering dibicarakan di forum kita ini, kita tahu. Rencana kerjanya untuk bulan ini ada kita tahu, tinggal nanti realisasinya kita lihat. Memang tidak semua tercapai, tapi dengan adanya target kita, itu menjadi dasar evaluasi kita, mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Dan ketika dia pergi, kita tahu apa yang kita laksanakan. Terus, ketika koordinasi ini memang kurang, ada kita memang di lapangan yang kurang, masih ada miss. Artinya, kita nyampaikan seperti ini, ada di lapangan menjadi, kita sampaikan A, di lapangan menjadi B. Jadi, ini yang agak susah memang saat ini. Walaupun kita masih berusaha, di kabupaten ini untuk tetap merangkul kawan-kawan pendamping ini. Terus yang terakhir, ada memang kawan-kawan pendamping ini datang ke kita koordinasi hanya untuk beberapa tugas tertentu. Misalnya karena ada mau pelatihan stunting desa, ada SDGs yang notabene di sana ada honor, yang lainnya tidak akan datang. Mohon maaf, ini harus kita jelaskan kepada kawan-kawan pendamping ini. Saya tidak pernah mengkerdilkan kawan-kawan pendamping, tetapi kondisi ini harus kita jelaskan karena untuk penyusunan Kepmen 40 mungkin orang-orang PMD tidak begitu banyak dilibatkan. Menurut kami, makanya ini bisa terjadi. Itu harapan kami. Mohon maaf untuk kawan-kawan pendamping kalau ada pun yang tersinggung, tetapi jangan terus kita untuk membicarakan di sini gaji dan biaya yang lain. Coba kita lihat dengan sebutan profesional kita, dengan sebutan memuliakan pendamping, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita berikan ke desa. Jangan-jangan kita undang pun untuk membahas suatu peraturan, yang datang hanya diam, tidak pernah memberikan saran. Itu mohon izin Pak, yang mohon dimaafkan,
Tetapi ini untuk demi perbaikan kita. Kalau selama ini kita hanya membicarakan kebaikan-kebaikan terus, karena memang motonya TV Desa kan hanya untuk membicarakan yang baik. Tapi ada juga kita bicarakan yang kurang supaya ini menjadi evaluasi untuk kita. Demikian yang kami hormati Pak Suryo Koco. Mohon maaf sebelumnya kalau kami hadir juga di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erisan. Jadi TV Desa mengabarkan yang baik dan kebaikan, artinya membawa kepada kebaikan. Bagaimana menuju kebaikan, ya kita tahu memang, ada yang sesuatu yang kurang. Tapi ini menarik juga ketika kemudian posisi sadar peran mungkin ya. Artinya ketika kemudian ada Permendes, kemudian teman-teman ini sepertinya menurut apa yang saya tangkap dari Pak Arisan tadi adalah masih ada beberapa tenaga ahli yang kemudian posisinya masih belum sadar peran. Dia itu harusnya seperti apa? Karena memang kalau mestinya kabupaten, tapi dia nggak pernah juga datang. Ada yang memang menghilang begitu saja sampai sekarang nggak tahu. Ya benar, ini harus kita nyatakan. Oke, siap. Tanya orangnya pun kita siap. Oke, ini sesuatu yang menarik, dan kita tadi dengar juga dari Mas Madong tentang ada satu forum yang dari PMD Buleleng itu rutin seminggu sekali ngajak teman-teman dari TA dan seterusnya. Mungkin Mas Madong bisa merespon beberapa hal yang tadi yang saya tangkap lebih pada memang adanya peraturan baru ini perlu ada perlu ada penjelasan, pencerahan baik ke tenaga ahli maupun ke teman-teman di kabupaten, karena memang yang paling dekat itu kalau di teman-teman supradesa ya berarti di kabupaten, artinya ada dinas PMD di situ yang juga dengan dinas-dinas yang lain pastinya, tetapi bahwa forum koordinasi dan seterusnya sepertinya belum ada dalam tanda petik perintah khusus kepada TA harus melakukan koordinasi secara periodik atau apa dan seterusnya. Mas Madong mungkin bisa memberikan respon. Iya, terima kasih. Ini Pak Huta Barat dari Kabupaten Toba kita, Pak. Dari Toba, ya. Terima kasih. Salam Pak Huta Barat. Kami dari Buleleng, Bali. Ya, terima kasih Pak Huta Barat. Ini ya harus sama-sama kita perbaiki kondisi ini. Dan memang kami dari dulu, sejak dari PNPN Mandiri Pedesaan, itu Gus Surya sudah rutin ketika kami rakor kabupaten, itu kami libatkan teman-teman pendamping. Demikian juga dalam masa Undang-Undang Desa ini, kami punya waktu itu namanya forum hari Rebu pagi, sebelum teman-teman pendamping tugas sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsinya, kita koordinasi dulu, kita komisi dulu, termasuk menyikapi hal baru yang merupakan kebijakan dari kementerian dan juga kebijakan dari kabupaten. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita dalam hal ini saling membutuhkan, saling memerlukan terkait dengan optimalisasi tugas-tugas kita. Kami di PMD mungkin tidak akan mampu menjangkau seluruh desa, dan kebetulan ada teman-teman pendamping. Kami tidak memperalat, tidak, tapi kami betul-betul sinergikan. Tugas-tugas kami di kedinasan juga kami lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi kami, karena tugas kami bersinggungan dan istilahnya melekat, ibarat dua sisi mata uang tadi, antara pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan, ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini yang mungkin kita bangun, dan ini perlu kesadaran. Yang lebih penting lagi, ya teman-teman di dinas, teman-teman di kabupaten juga sangat menghargai, sangat menghormati kehadiran teman-teman TPP. Demikian juga teman-teman TPP juga harus menyadari bahwa ketika TA itu duduknya di kabupaten. Ibaratnya TPP di tingkat kabupaten itu usernya atau penggunanya ya kabupaten. Mungkin seperti itu Gus Suryo. Ini yang harus saling disadari gitu. Sehingga walaupun di satu sisi teman-teman TPP harus mengawal kebijakan struktural dari kementerian, tetapi jangan lupa bahwa TPP itu tempatnya di daerah. Nah, ketika di daerah, di kabupaten, di kecamatan dan desa, di sana ada pemerintahan. Ini yang harus sama-sama kita kuatkan bersama,
dan harus saling disadari gitu loh. Harus disadari, yang pentingnya seperti itu, harus disadari ada bagaimana bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan masalah desa ini dengan sendiri-sendiri. Kalau kita nanti hanya mengedepankan ego, ya tidak akan selesai. Itu mungkin yang kami lakukan di Buleleng, dan ini kami coba bangun terus. Nah, termasuk ke depan kami juga sangat berharap teman-teman TA karena punya tugas fungsi untuk capacity building, PD dan PLD ini juga harus didorong. Jadi seyogianya ketika TA itu tidak perlu bicara di desa, di kecamatan. Ketika di kecamatan dan desa, di Kabupaten Buleleng yang menyelesaikan ya PD dan PLD. Dan stratanya sama, kapasitasnya sama. Kebijakannya tidak berubah gitu. Saya kira demikian, Gus Suryo, ini apa yang disampaikan oleh dari Pak Uta. Pak Madong ini nggak berasa sudah di penghujung acara. Silakan closing statement. Iya. Terima kasih Gus Suryo. Ini hari ini ya kita bisa diskusi. Mungkin nanti kalau kurang ya cari waktu lain gitu, Gus Suryo. Sangat luar biasa. Walaupun TPP saya pesan Gus, jadi jangan ditinggalkan. Itu yang namanya volunteer, kerelawanan, yang namanya pendamping itu seperti itu. Kemudian kalau orang Bali itu namanya jempol, jemet dan polos. Jemet itu rungu, suka membantu, ringan tangan. Kemudian polos itu ikhlas tanpa pamrih. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi jangan ya dibatasi karena 140 jam, 160 jam. Jadi ketika ibaratnya desa mengundang hari Sabtu Minggu ya harus datang. Sebetulnya seperti itu. Dan tidak ada alasan lagi sekarang bahwa belum dikontrak dan sebagainya. Karena Pak Menteri punya kebijakan kontraknya multi-sies gitu. Yang kedua, ya tadi kita bangun komunikasi, koordinasi dengan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas ini secara sinergi. Di satu sisi, bagaimana di samping kita melaksanakan tugas-tugas secara struktural, teman-teman punya keleluasan untuk membangun inovasi, membangun kreativitas, tentunya berdasarkan kondisi desa masing-masing. Saya kira demikian, mohon maaf Gus Suryo, Bapak Ibu teman-teman TPP, kalau ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari sama-sama suatu ketika pandemi sudah berakhir, bisa kita diskusi di tengah sawah di Buleleng ini. Terima kasih, mohon maaf Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi ini kita mendapatkan banyak ilmu dari Mas Madong tentang bagaimana menjadi seorang pendamping dengan pengalaman yang luar biasa. Saya jadi ingat salah satu teman dulu menyampaikan bagaimana kita kalau ingin bisa lebih dekat dengan masyarakat, ini walaupun ini pelajaran politisi tapi bisa dipakai juga oleh teman-teman. Kalau di bahasa Jawa itu adalah sonjo layat jagung. Jadi sonjo itu ya seringlah berjalan-jalan, seringlah bersilaturahmi. Layat itu ketika ada yang sedang kesusahan ya kita datang. Ketika mungkin kabupaten sedang ada kerepotan apa ya mungkin teman-teman TA kabupaten datang untuk ikut membantu. Kecamatan sedang ada kegiatan apa datanglah. Kemudian di desa sedang kegiatan apa datanglah. Itu salah satu yang mungkin akan memudahkan kita menjadi dekat dengan masyarakat, dan kedekatan kita dengan masyarakat itu adalah kuncinya. Kedekatan kita dengan teman-teman di pemerintah baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu adalah kunci untuk kemudian bagaimana fungsi katalisator tadi, fungsi mensinergikan tadi bisa menjadi lebih gampang. Saya pikir itu yang kita bisa tarik benang merahnya. Luar biasa Mas Madong berbagi ilmu tentang pendampingan, dan kita akan terus berusaha selalu hadir Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Semoga Gus Ivan segera bisa bergabung dengan kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berbahagia, karena bahagia salah satu meningkatkan imunitas kita. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, sulubis kuntul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata,
lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.